buat camilan dan sama aku buat bikin pencok teman-teman. Tahu nggak teman-teman pencok itu? Nah, kedelai ini digoreng ya kan, terus di penyet-penyet biar sampai pecah gitu, tapi jangan halus ya, pecah gitu saja. Terus kita bumbui pakai cabai, bawang, bumbu masak, garam, daun jeruk, dan dikasih dengan kelapa parut teman-teman, dan nanti diurap dicampur gitu ya teman-teman. Nah, ini namanya pencok teman-teman. Terus nanti sambelnya itu dikasih air teman-teman, terus kita urap dicampur seperti ini buat makan nasi mantap. Itu namanya pencok teman-teman. Dan yang lebih benar itu kalau bisa gorengnya tuh di sangrai ya teman-teman, tanpa minyak tuh, yang pakai apa itu kereweng nih teman-teman kalau orang Jawa ngomong gitu. Tapi nggak apa-apa sih, goreng juga nggak apa-apa. Nanti kita ulek, kita penyet-penyet gitu, terus kita sudah bikin sambal bawang lah, katakan seperti bumbu urap teman-teman ya. Terus nanti kita masukkan kedelainya dicampur dengan yang ada kelapa parutnya itu tadi. Nah, seger teman-teman, itu namanya pencok. Itu adalah makanan khas ibuku, dulu selalu aku bikinkan seperti ini teman-teman, karena kita anaknya orang desa, jadi apa ya teman-teman ya, paham tidak melupakan makanan-makanan di masa kecil teman-teman. Itu selalu bikinin seperti itu, enak banget ya. Kadang sama itu ikan asin digosok, kadang digoreng, enak banget. Taiwan tidak melupakan masakan ala-ala desa teman-teman, ala Indonesia Raya. Ini tadi aku habis bikin bakwan juga nih teman-teman, bakwan. Udah habis makan ya, nih bakwan sayur. Ini dari terigu, ada kopi sini agak gosong yang atas ya. Dan kita sudah aku makan pakai cabai teman-teman. Aku sudah makan sama bosku alias pasien itu. Dan barusan tadi makan cabai terus goreng kedelai. Nah, ini yang tahu ini adalah orang Jawa saja ya, makanan pencet namanya. Nanti kita ulek teman-teman, pakai ulek-ulek ya, kita penyet-penyet gitu. Ya, aku nggak bikin sekarang teman-teman, bikinnya nanti saja. Ini sudah ada apa nih, kelapa parutnya dan cabenya sudah disiapin bosku melimpah. Ya udah teman-teman, ini saja kita angkat, ini sudah matangan. Kita tiriskan ya, bentar, ini kita tiriskan saja karena ini sudah matangan, sudah warnanya agak coklat-coklatan, sudah pecah-pecah ya. Nah, cantik ya. Nah, oke teman-teman, seperti ini Taiwan tetap seperti di Indonesia. Nah, udah dimatiin saja. Nah, oke teman-teman, sudah dipanggang saja di sini biar lebih matang sempurna. Jadi kan cantik deh. Dan ini aku sudah bersih-bersih rumah kinclong ya, bubes alias pasien sudah tidur, aku bersih-bersih habis makan siang. Dan ini persediaan cabai dari bosku melimpahkan teman-teman. Nah, nanti aku mau bikin pencok teman-teman, dan aku kasih kelapa parut dan dikasih cabai ini bawang putih, tapi nggak ada daun jeruknya, nggak apa-apa, nggak usah pakai daun jeruk ya. Nah, oke teman-teman, habis ini aku mau istirahat ya teman-teman. Dan tidak lupa juga sambil bersolawat teman-teman, aku sudah sholat zuhur. Nah, alhamdulillah sholawatnya sudah tembus 55.344 kali teman-teman. Shollallahu ala Muhammad, 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 shollallahu ala Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, berkat amalan sholawat hati terasa tenang, hidup tuh terasa tenang lah, damai, adem, ayem, dan rezeki pun diperlancarkan. Alhamdulillah teman-teman, amalan sholawat bikin hati tenang, damai, pikiran pun jadi adem, dan rezeki dekat pada merapat, dikejar rezeki teman-teman. Real, bulan 9 itu aku mendapatkan rezeki dari bosku 76.000 NT setara 38 juta teman-teman. Tuh tanggal 19 bulan 9 2023 bosku bantu anakku ngasih uang sangu sekolah 4.000 NT setara 2 juta kurang lebih. Terus hari Sabtu tanggal 23 bulan 9 2023 bosku ngasih rezeki anakku motor NMAX, dikasih lebih dari harga motor NMAX teman-teman. Dikasih 72.000 NT setara 36 juta kurang lebih. Itu pas tembus amalan sholawat 16.400 kali sholawat teman-teman aku. Itu pas sore ya, jam 17
10 menit PM aku terima uangnya, aku hitung di sini. Aku duduk di sini, teman-teman. Dan bosku ngasihkan dari sini, ngasihkan uangnya. Luar biasa kan, teman-teman. Saat mengasih uang rezeki yang kedua, uang motor NMAX itu, teman-teman, itu bosku tuh lebih 2000 NT, tapi aku kasihkan ke bosku lagi, teman-teman. Aku hitung sekali kok 74.000 NT gitu. Lebih 1 juta lah sama artinya. Terus tak hitung kedua kok 74.000 NT lagi. Terus aku ketiga kalinya tuh aku panggil bosku ya. Yang bener berapa bos, ini tadi uangnya 72.000 NT atau 74.000 NT, kata bosku 72.000 NT Mini. Terus aku ngomong, enggak bos, ini tadi aku hitung 2 kali loh bos, 74.000 NT, apa aku salah hitung? Coba aku hitung sekali lagi ya bos, aku kan gitu ya bos. Terus aku hitung guys, 10 ribuan NT itu setara 5 juta ya kurang lebih, itu ada 7 tumpuk ya, ada 7 tumpukan, lebihnya 4 lembar, berarti kan lebihnya tuh 2000 NT guys, seharusnya kan lebihnya 2 lembar, itu ada sisa 4 lembar, jadi aku kasihkan ke bosku lagi, dan disaksikan bosku, aku saat menghitung yang ketiga, bosku tuh istirahat, aku panggil gitu loh, kan tadinya habis dari 7 ATM ya, dikasihkan aku uang, katanya Mini ini uangnya kamu hitung 72.000 NT. Bosku itu membantu anakku beli motor NMAX, teman-teman, dikasih lebih dari harga motor, dan alhamdulillah sudah dibeliin motor hari Senin tanggal 9 bulan 10 2023 tuh harganya 32.850.000. Berarti dikasih lebih dari harga motor kan, teman-teman. Luar biasa bosku, teman-teman. Dan bulan 9 cair gajiku ya hari Senin malam tanggal 2 bulan 10 2023 aku dinaikkan gaji lagi 3.000 NT. Jadi kenaikan gajiku menjadi 9.000 NT, teman-teman, sama kenaikan gaji 2021 bulan 1 itu ya. Jadi 9.000 NT itu setara 4,5 juta. Jadi cair bersih tanda tangan itu kurang lebih tergantung kurs ya, teman-teman. 15 juta tembus 20 juta itu plus bonusan tambahan dan ceperan kalau direkap, teman-teman, seperti itu. Alhamdulillah, tabarakallah. Bersyukur banget, teman-teman, aku benar-benar bersyukur di Taiwan dipertemukan bos yang luar biasa, dikelilingi orang-orang baik, dan intinya di Taiwan aku tetap bisa menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, tetap bisa pakai jilbab di dalam rumah maupun di luar rumah, nggak dilarang, nggak dimarah, dan tetap bisa makanan ala Indonesia sesuka hatiku, dan tetap bisa menjalankan puasa Ramadan kalau Ramadan ya, dan puasa sunnah lainnya, dan semua kebutuhanku terpenuhi, tercukupi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali yaitu 3 softtek CD kacamata. Beli sendiri karena bosku cowok nggak mungkin beli ini tuh. Kalau mulai sandang, pangan, papan, fasilitas nyaman. Kayak baju, sepatu, sandal, tas tuh dibeliin mamanya Bu Bos dan Pak Bosku. Kelasnya disamain Bu Bos. Mall, Sogo, Hangteng, teman-teman. Harganya tuh jutaan rupiah, no kaleng-kaleng gitu, teman-teman ya. Harga standar 1 juta mendekati 2 juta, atas standar 2,2,3 sampai 3,5 juta. Bener-bener bersyukur, teman-teman ya. Nah, gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, aku tuh kalau orangnya tuh suka gaya, kemakan gengsi, teman-teman. Mau gaya baju, jaket, celana sehari mau ganti 60 kali itu tercapai, teman-teman. Sepatu pun juga banyak. Nah, gratis dari para bos yang beliin. Jutaan, teman-teman nih. Aku tuh nggak kemana-mana ya, paling keluar ada acara sama bos. Kalau dulu sebelum COVID-19 tuh sering diajak jalan-jalan keluar kota, teman-teman, sampai 3 hari 4 hari nginep ke hotel, tidur di hotel mewah kelas bos, makan di resto mewah kelas bos, happy shopping gratis disamain dengan Bu Bos. Udah happy, udah bahagia, udah bersyukur. Jadi aku tuh di Taiwan hampir 11 tahun ya, teman-teman, untuk tahun 2024 bulan 3 nanti ya, tanggal 1. Itu nggak pernah ambil cuti liburan pribadi, teman-teman. Baru sekali dulu tuh izin ke bosku 2 jam saja di Taipei Ho Chi Minh. Itu menghormati temanku namanya Sulis ya, Nduk Sulis, aku panggilnya Nduk Lis lah. Itu orang Magetan Maspati ya. Dia tuh mau pulang gitu loh. Dulu tuh saat itu masih gadis ya. Kenal aku kerja di sini tuh 2017, dia pulang nikah gitu, teman-teman. Itu aku menghargai, aku izin bosku 2 jam saja. Kalau namanya libur cuti pribadi, terus aku sampai 1 hari cuti, belum pernah sama sekali, teman-teman. Nggak cuti pribadi pun sering diajak bos keluar kota, jalan-jalan ke mall, shopping gratis, makan-makan di resto kalau nggak keluar kota pun ya. Dan sering diajak keluar kota ke Hualien, Pintung, Kenting, dan lain-lain. Seperti itu. Semenjak Bu Bosku bisa diajak jalan keluar kota, lepas dari lepas kursi roda 9 tahun lebih lah ya. Dan 8 macam obat
udah lepas semenjak aku rawat hampir 11 tahun. Luar biasa kan teman-teman. Jadi kalau aku tuh cuma mau gaya-gayaan, pakai baju berpenompal penampilan, tinggal pakai teman-teman ya, gratis. Sepatu jutaan gratis, baju jutaan gratis, sampai tak kasih tulisan grup-grup teman-teman. Nah, walaupun di Taiwan tetap menjaga sholat 5 waktu kita teman-teman. Nah, ini tempat sholatku teman-teman, di depan nih pintu, jedar buka pintu. Nah, tadi pagi bikin ngakak nggak teman-teman? Kan nggak aku kunci ya, cuma aku kasih ini loh teman-teman. Kasih ini. Nah, ini ditendang angin, ini pas untungnya aku pas berdoa, ini jatuh kena aku. Nah, teman-teman gini ya, kalau aku tuh cuma mau gaya-gayaan baju tinggal pakai, sampai tak grup-grup loh, grup kaos panjang, kaos pendek. Kalau cuma mau gaya-gayaan, mau goya-gayaan, mau pakai emas tinggal pakai ya. Aku suka koleksi. Tuh. Biasa saja buat pakai, dan tidak lupa juga sisihkan sedikit rezeki kita untuk sesama. Biar rezeki kita tuh tetap lancar, barokah. Insya Allah barokah dunia akhirat. Dan di rumah bosku ini ada tikus teman-teman, tahu nggak? Ini tadinya tuh apa tuh tak kasih beras loh untuk menancapin bunga, habis tuh berasnya. Dan kemarin malam ya aku bangun tidur tuh bunga-bunga ini udah bertebaran di bawah sini. Udah tikus, ulahnya tikus. Di Taiwan tuh ada tikus. Bajuku yang aku beli di net aja dimakan tikus, rok. Nah ini guys, sampai aku grup-grupin tuh, tau nggak? Ini kamar 1 belum kamar 2 ya. Jadi kalau aku cuma mau gaya-gayaan tuh kelas jutaan. Kelasnya mall, baju-baju tuh, jaket masih baru-baru. Tuh, masih labelan, lihat nggak? Copot, Mak. Nah, label-labelan kan. Ini Korea yang jaket ini. Terus ini juga. Masih label-labelan. Ini masih labelan semua, celana-celana 2023 tuh dibeliin sekaligus, dibeliin 7 sama topi. Harganya berapa? 13.000 NT itu setara 6,5 juta. Nah, ini harganya lihat. Bukan kaleng-kaleng ya, teman-teman ya. 1.780 itu setara hampir 1 juta orang lebih. Terus yang jaket satunya ini sama punya ibu bos, celana ini juga sama. Aku punya, bu bos punya. Nih. 2 ini, satunya abu-abu. Terus satunya ini jaket ini ketinggalan di Indonesia, nggak aku bawa pas cuti bulan 8 tuh. Warnanya krem, harganya 3.600 tuh setara hampir 2 juta teman-teman. Yang satunya, sekitar 6,5 juta lah bos beliin tuh, mau lebaran Imlek 2023. Luar biasa kan teman-teman. Kalau ini tabungan ibu mertua atau ibu mantan suami. Nah, kamarku seperti toko teman-teman. Full notarsi. Ya udah seperti ini kamar 1 ya, belum kamar 2. Mari kita lihat kamar 2 ya. Nah, kalau di kamar satunya tuh tempat sholatnya luas teman-teman. Ini tuh wah, ketatap-tatap. Kalau aku pepet di sini, rendanya tuh nyantol di sini. Rendanya kan sobek. Parah. Nah, ini kamar 2 ya. Ini tapi dipakai mama nih Pak bosku, jadi aku nggak tinggal di sini. Nah, tuh buku-bukunya banyak kan, kayak anak sekolah aku. Dan itu gratis dari bosku, itu rekapan teman-teman. Jadi ceritanya aku tuh merekap-rekap gitu teman-teman. Menjalankan usahaku di Indonesia dulu aku pegang dari Taiwan. Jadi aku cukup rekapan totalan bayaran setor orderan. Teman-teman yang bayar rupiah masuk di ATM Indonesia, yang bayar cash aku terima pakai tanganku. Alhamdulillah aku kasih nota tindes. Kalau teman-teman yang bayar di transfer Taiwan masuk ATM-ku Taiwan. Begitu teman-teman ceritanya. Indah kan teman-teman? Kalau kita tuh hidup bisa bersyukur, indah. Nah, seperti ini. Dan ini adalah buku tabungan, ini saran bosku teman-teman. Kita sedikit berbagi cerita ya teman-teman ya. Jadi intinya aku gara-gara jadi TKW Taiwan dulu tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang teman-teman. Gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Nah, berkat saran bosku luar biasa teman-teman. Disarankan untuk buka ini ATM rekening pos. Aku tuh mengisi awalnya tuh 200 NT, nggak ada 100.000 uang Indonesia. Bosku bengong. Mungkin bosku malu sama petugasnya ya teman-teman ya. Terus pada akhirnya 14 bulan kemudian satu buku tabungan menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah uang Indonesia ini teman-teman, pertama kalinya. Terus bosku setelah tahu aku ternyata pinter cari uang ya, kayak pembisnis gitu loh teman-teman. Aku menjalankan usahaku dari Indonesia, aku pegang dari Taiwan dulu, teman-teman kan yang mengisi. Terus bosku tuh bilang kamu pinter gitu. Akhirnya aku disarankan untuk menabung setiap bulan 10.000 NT setara
5 juta kurang lebih ya. Itu yang teman-teman pada bayar cash. Aku tabungkan di bosku tapi dimasukkan di ATM ku karena aku masih kontrak pertama, belum pengalaman teman-teman. Dan selain itu, selain aku menabung 10.000 di bos dimasukkan ATM ku sini, kan ada teman-teman yang bayar transfer NT-nya masuk seperti ini, rintip ini, ya kan? Ini teman-teman yang isi semua. Jadi teman-teman yang bayar NT di transfer masuknya di sini. Dan aku yang teman-teman bayarnya cash, aku tabungkan di bosku setiap bulan itu tadi. Jadi aku tanda tangan terima gajiku, aku simpen, dan aku mengambil uang 10.000 NT, aku jalankan usahaku dari Indonesia, aku pegang dari Taiwan, cukup rekapan totalan bayaran setor orderan itu teman-teman. Itu ditabungkan bosku di sini. Jadi ada 2 masuk gitu dari teman-teman yang transfer berupa NT Taiwan, sama aku menabung dari teman-teman yang bayar cash. Dan ada juga teman-teman yang bayar rupiah masuk ke Indonesia. Gitu teman-teman ceritanya. Luar biasa kan teman-teman. Dan pada akhirnya bukunya jadi anak beranak ini. Nah, ini aku TKW Taiwan yang pernah dihina 2017 bulan 12 teman-teman, atas kerjaanku. Kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, dan kamu tuh kelas tadi jangan melawan kelas kakap. Intinya kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku jajak pakai kakiku, yang sudah tiada harganya lagi. Begitu teman-teman. Dan alhamdulillah Allah mengangkat derajatku. Dan intinya dipertemukan bos yang luar biasa, aku bangkit kembali teman-teman. Dan orang yang menghina aku tuh tidak tahu kalau aku dulu sebelum jadi TKW Taiwan sudah mempunyai usaha sendiri, sempat terjatuh gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, ratusan juta rupiah melayang ibu mertua jual truk itu. Setelah kejadian 1 tahun setelah aku bisa mewujudkan rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya itu guys. Strategis. Aku dulu menjalankan itu teman-teman, baju dengan modal 50.000, bukan uangku sendiri, uangnya tante, DP-an baju harga 75.000, aku DP-kan ke bos besar. Akhirnya aku diberi kepercayaan, awalnya tuh cuma modal kepercayaan, dari baju di 50.000 bawa pulang 2 trobos baju nilai jutaan rupiah, aku pegang erat, tidak aku nodai kepercayaan itu. 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang, retur barang lama, tukar barang baru, begitu seterusnya sampai benar-benar aku tuh mempunyai modal yang cukup. Akhirnya aku bisa berdiri sendiri jadi penyetor, pengkredit, pengekas, memegang 20 desa areal Ponorogo, Kota Riau, Jawa Timur. Akhirnya aku bukan jualan baju saja, aku jualan sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian. Ini sekedar bercerita pengalaman pribadi ya teman-teman, bukan bermaksud apa. Jadi kalian tuh nggak boleh asal menghina, merendahkan sesama atas dasar apapun itu. Karena yang kita hina, kita rendahkan, belum tentu hina atau rendahan, belum tentu juga kita bisa lebih baik. Dan kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, saudara kita di hari esok nantinya. Dan kita juga tidak akan pernah tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana. Jadi kita tidak boleh memandang seseorang itu cuma sebelah mata saja. Begitu intinya ya dari cerita yang aku ceritakan, kisah nyataku ini teman-teman. Dan pada akhirnya aku jualan itu tadi baju, sepatu, sandal, tas, sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian, di rumah aneka, jualan aneka sembako lengkap. Terus sore kalau nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas, aku keliling menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, jajan anak-anak, seperti itu. Nah kalau Ramadan menjelang lebaran itu aku jualan aneka jajan lebaran lengkap, selain baju, sepatu, sandal, tas teman-teman. Jadi apa yang aku jual itu benar-benar dibutuhkan masyarakat semua teman-teman. Apalagi lebaran, masyarakat membutuhkan sembako, aneka jajan lebaran, baju baru, sepatu baru, tas baru, dan lain sebagainya. Dan aku setor-setorkan di toko-toko dengan syarat membayar harus lunas sehabis lebaran ketupat teman-teman. Dan orang-orang di desa itu ada 20 desa areal Ponorogo, Kota Riau yang aku kelilingin, itu juga ada yang hutang teman-teman. Tapi aku kasih syarat, boleh hutang, boleh ambil sesuka hati, asalkan sehabis lebaran ketupat harus lunas, tidak boleh dibayar nyicil seperti hari-hari biasa aku keliling. Karena apa teman-teman, kalau lebaran modalku tuh besar dan orang-orang ambilnya juga besar, jutaan gitu, ada 2 juta, 1,5 juta, 1 juta. Nah kalau bayarnya dicicil sistem seperti kredit baju ya, Anda kan 100.000 dibayar 30.000, 20.000, itu nanti selesainya kapan? Uangku tuh nggak cepat berputar, berhenti, aku rugi gitu loh. Jadi yang mau ya silahkan ambil, nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah beli gitu sistemku. Jadi aku tuh tidak memaksakan
para pelanggan tuh harus beli ke aku gitu loh, terserah gitu, karena pembeli itu raja gitu loh. Daripada aku memaksakan untuk dibeli banyak ya, terus bayarnya dicicil-cicil sedikit-sedikit gitu, uangku nggak puter. Sedangkan di rumah tuh yang antri cari makanan, cari jajanan Lebaran tuh banyak gitu loh. Itu kan aku kelilingkan sebagian gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh nggak takut kalau barangku tuh nggak laku atau nggak habis gitu. Jadi pada mau akhirnya ya udah. Ya setelah aku tuh sudah bangkit, intinya sudah tercapai di titik yang aku inginkan, ternyata Allah berkehendak lain. Mantan suami tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang 2012 bulan 4 itu teman-teman. Akhirnya aku ditakdirkan jadi TKW Taiwan 2012 bulan 3. Begitu ceritanya. Jadi intinya sebelum jadi TKW Taiwan mau makan padi, maksudnya beras, sayur gitu kan kita nggak usah beli, tanam di tanah sendiri. Tidur nggak usah harus ngontrak, nggak kepanasan, nggak kehujanan, di rumah sendiri tercapai gitu, teman-teman. Jadi saat dihina seperti itu dulu teman-teman. Jadi aku pegangan uang seperti ini ya, bukan di saat jadi TKW Taiwan saja. Sebelum jadi TKW Taiwan, saat masih jalankan usaha sendiri, setiap hari pegangan uang. Pagi, sore, malam, karena kan jalankan usaha. Jadi begitu teman-teman. Jadi begitu direndahkan itu ya udah aku cukup diam saja dan bersyukur gitu. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita gitu loh. Aku tidak menyangka aku akan ditakdirkan jadi TKW Taiwan. Jadi TKW Taiwan juga bukan cita-citaku sebenarnya teman-teman. Apalagi jauh dengan keluarga, punya anak, punya suami. Apalagi sampai rumah tanggaku cerai gitu loh. Bukan cita-citaku, bukan keinginanku. Andai kan itu aku dikasih pilihan ya, aku pilih di rumah, biarin rumahku kejual atau disita, asalkan rumah tanggaku tetap bahagia gitu kan. Aku ke Taiwan kan memperjuangkan hutang itu tadi ratusan juta rupiah, biar rumahnya tuh impian pertama itu biar aman gitu, kita masih punya tempat tinggal yang layak gitu teman-teman. Ternyata Allah berkehendak lain. Setelah aku sudah bangkit 2 kali dari tertimpa musibah ya, yang kedua kan musibahku 2019 bulan 10 aku jadi TKW Taiwan. Uangku dibawa temanku orang Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijen, Tri Ratnaningsih, panggilan di Taiwan Ana, di Semarang Nana. Nah itu sudah aku anggap seperti adik. Dulu tuh aku jadikan admin, setiap 1 minggu sekali tutup buku 3 buku, buku ABC, bukuku, buku nih tante mantan suami, buku nih temanku Ngawi. Nah itu teman-teman, pokoknya kurang lebih 250 juta sampai 300 juta itu teman-teman tutup buku ya. Seminggu sekali itu, bukan 1 bulan sekali, seminggu sekali. Nah yang terakhir 266 juta itu mau aku kirim ke Indonesia. Nah aku tuh mau kirim lewat toko Indo, saat itu nggak bisa. Terus temenku yang aku anggap adik itu menawarkan jasanya, bisa membantuin. Biasanya dia amanah ya teman-teman, aku nggak ada pikiran negatif gitu loh. Ternyata dia itu bukan dikirim di tujuanku, justru dikirim di ATM adiknya dengan alasan ATM HP hilang dan uang dirampok orang semacam itu. Tapi sebelum dia cabut dari Taiwan kan dia mau cuti, belum ada 3 tahun, dia itu belum finish seharusnya, cuti pulang mau nikah katanya teman-teman. Nah setelah itu dia sebelum cuti pulang tuh dia udah bikin sandiwara kalau ATM hilang, HP hilang, dengan pura-pura sambil mau ngurusin cuti pulang nikah sambil mau ngurusi itu teman-teman, ATM itu gitu, ATM-ku tentang uangku tuh teman-teman. Ternyata nggak ada kabar. Akhirnya alhamdulillah bosku baik, bos Taiwan ya, aku dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta untuk cepat mengurusi. Akhirnya minggu tanggal 9 bulan 2 2020 aku urusi. Jadi sudah ada pertanggungjawaban hitam di atas putih, bermateri, bertanda tangan. Walaupun belum tepat janji teman-teman, setidak-tidaknya sudah ada hitam di atas putih, bermateri, bertanda tangan. Jadi suatu saat pun bisa tetap kita urus gitu. Karena itu bukan sistem hutang piutang teman-teman ya. Tapi itu aku mengirim uang, dibantu dia, tidak dimasukkan di ATM tujuanku, justru dimasukkan di ATM adiknya dengan alasan ATM hilang, HP hilang, uang dirampok orang di jalan katanya ibu. Pokoknya ibunya dia, tapi alasan itu tidak masuk akal semua gitu loh teman-teman. Nggak sama alasannya antara yang bersangkutan dan ibunya. Ibunya tiba-tiba mengasih tambahan uangnya dirampok orang di jalan semacam itu. Ibunya dia tuh stroke teman-teman. Dan temanku itu pulang itu aku masih baik hati loh ya. Walaupun uangku di bawah dia ratusan juta ya, masih 200 juta kan. Itu masih aku kasih uang sangu pulang tuh 2.500 NT ya, aku saat itu megang uang setara 1.300.000 ya. Dan aku titip coklat jajan untuk anakku, nggak dikasih. Untungnya temanku tuh merayu aku untuk anakku dibeliin laptop. Aku nggak mau untuk disuruh titip dia. Kalau mau
laptopnya nggak dikasih, jajan saja nggak dikasih, jajan coklat sama jajan tuh nggak dikasih anakku, diembat dia juga. Biarin teman-teman, itu orang semacam itu nanti akan kena karmanya. Makan uang orang, apalagi makanan orang ya, itu buat anakku masih usia berapa dulu, 2019, paling 12 tahun ya saat itu anakku, apa 11 tahun itu. Jadi tanya-tanya anakku mana coklatnya katanya. Dan untungnya uang rupiah nggak aku titipin. Dan temenku itu ya, dulu tuh pernah pinjam uang ya, tak ajak ke ATM, tak ajak tarik tunai. Berapa uang Indonesia? Setara 7 juta, 15.000 NT itu. Itu dapat uang dari tante mantan suami aku, sauran, hutang. Tapi dah aku kasih, ikut hitung 266 juta itu teman-teman. Akhirnya dia sebelum cabut dari Taiwan, aku minta uang tuh dikasih 66 juta teman-teman. Dia cabut dari Taiwan tuh tanggal 15 bulan 11 2019. Dan itu teman-teman, waktu aku malam ulang tahun tuh masih sempat-sempatnya ngajak aku ke pasar malam katanya. Aku pikir mau traktir aku ya, ternyata enggak. Justru aku yang traktir, tak beliin jaket, jajan semacam itu. Bukan aku nggak ikhlas ya teman-teman. Tapi kenapa sudah aku kasih baik, dia kekurangan uang, kekurangan makan dan semacam itu larinya ke aku gitu loh. Sudah aku anggap kayak adik gitu loh. Tapi kok sejahat itu gitu loh. Ya begitu teman-teman ceritanya. Tapi insya Allah tetap jalur aman teman-teman. Sudah tahu alamatnya, sudah berurusan dengan polisi juga. Begitu. Karena itu bukan sistem hutang piutang teman-teman. Bisa dibilang penggelapan dan penipuan direncana. Gitu. Dan akhirnya ya udah teman-teman, aku bisa menemui rumahnya dia karena aku pernah dikasih alamat.